Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rice Milling Unit dan Mini Drying di Prisma yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia, Intani, dan Yes Foundation. Ini dibangun di atas tanah wakaf Pondok Pesantren Al-Muhtadin. Rice Milling Unit ini bagian dari ekosistem pemberdayaan petani di Kecamatan Cilacap. Tadi kita sudah menengok lahan budidayanya, sudah panen, dapat meningkatkan produksi ya hingga total produksi sekarang kira-kira 7,5 ton per hektar. Kemudian subproses berikutnya adalah pengeringan. Dari pengeringan kemudian penggilingan menjadi beras. Nah, di sini sudah hadir Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia Kang Guntur Subagja, juga tenaga ahli teknisi yang merancang Rice Milling Unit dan Dryer ini, Insinyur Imam, dan beliau yang telah membantu proses pembangunan gedung dan Rice Milling Unit ini. Di sini juga ada Abah Samsu, beliau yang mewakafkan tanah ini di atas luas bangunan berapa Pak Imam? Ini 18 kali 12 meter persegi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kapasitas pengeringannya adalah 5-6 ton sekali pengeringan, dan kapasitas penggilingannya itu 1 ton per jam. Dan teknologi RMU ini sudah mengalami inovasi yang sangat luar biasa dengan menggunakan pneumatik. Biasanya petani itu menggunakan sistem PER sehingga stabilitas gilingnya itu, celahnya itu tidak terlalu presisi. Dengan teknologi ini yang merupakan penemuan dan paten Pak Imam ditempatkan di Rice Milling Unit ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ikuti bagaimana sambutan dan ungkapan dari Ketua Umum Intani Kang Guntur Subagja. Silakan Kang Guntur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat nih ada Abah Samsu, ada rekan-rekan dari Bank Indonesia ya yang ikut Zoom, masih ada ikut ya. Kemudian ada yang dari Pemda Jabar, ada dari MBN, PIP, Tanifan, Tanihab, dan YBM PLN juga hadir di sini. Ada beberapa kawan. Alhamdulillah hari ini kita mencanangkan satu hal baru di ujung genteng ya, di mana di sini adalah kawasan pertanian, tapi memang belum terintegrasi dengan di industri tengahnya dan industri hilir, terutama di pasca panen. Jadi farming dan Intani bersama Yes Foundation, ini Yes Foundation ketuanya Pak Sigit, itu saya kebetulan dapat tugas sebagai pembina dari Pak Sigit, gitu ya. Itu memulai satu penyiapan mini RMU, mini rice mill unit, pabrik beras mini lah, pabrik beras mini dengan kelengkapan pengering untuk menjadi media atau sarana meningkatkan nilai tambah produksi petani. Jadi dari hasil yang tadi dipanen kita proses di sini. Kapasitasnya memang belum besar, tapi kita berharap ke depan kita bikin beberapa mini rice mill unit di beberapa titik. Kemarin kita simulasikan ini bisa mengcover untuk 100 hektar. 100 hektar bisa. Nah, kami juga berterima kasih Pak Kiai Abah Samsu ini, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhtadin. Beliau yang kita menamakannya, ini didukung oleh program sosial Bank Indonesia senilai hampir 1 miliar 970 juta sekian ya. Ini alhamdulillah ini Pak Kiai Samsu sama teman-teman semua, investasi sosial Bank Indonesia yang berupa CSR kemarin kita investasikan dalam 3 sub ya, 3 segmen. Satu bangun gedung sekitar 300 juta ya, 300 juta, kemudian bangun mesinnya juga sekitar 300-an juta juga ya. Kemudian bangun dryernya
300 juta. Dan kita mengikuti apa yang dihimbau oleh Presiden Jokowi. Kita ingin melahirkan produk dalam negeri. Jadi ini memang dibangun sendiri oleh ahlinya. Ini ahli mekanisasi pertanian. Ini Kang Imam, Insinyur Imam dari IPB yang masih sesuai kitohnya dan terus akan konsisten istiqomah di kitohnya sebagai ahli mekanisasi pertanian. Dan ini semuanya produk lokal dan kita develop sendiri dengan harapan ini bisa menginspirasi para industri pertanian dan masyarakat yang selama ini alat-alat pertaniannya sangat tergantung pada produk impor. Jadi kalau kita mau jujur, cangkulnya banyak yang impor, mesin perontoknya impor, dryernya impor gitu kan. Ternyata kita bisa gitu kan. Itu rice millnya juga impor. Nah itu kan. Nah makanya saya nggak menyebut Huller karena ini salah satu mereknya lokal nanti. Mereknya lokal gitu kan. Sehingga ini bisa kita duplikasi. Dan ini sudah teruji, artinya Pak Imam sudah melakukan beberapa produk sebelumnya dan kita custom ya sesuai dengan ketepatan di daerah ini. Ketika kita masuk ke sini kemarin listriknya belum ada ya Pak Haji Samsu, alhamdulillah sekarang sudah ada listrik. Ini awalnya kebun sengon nih, sengonnya sekarang bergeser ke samping dan kita berharap ini menjadi produk nilai tambah masyarakat petani di kawasan Kecamatan Ciracap, Ujung Genteng dan sehingga para petani tidak hanya menjual gabah ya dan dia juga bisa memproduksi sampai ke beras. Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan sekitar sini. Nah, karena yang panen sekarang 1.000 hektar hasilnya sekitar 6.000 sampai 7.500 ton, ini sebagian nanti diambil oleh MBN, Mitra BUMDes Nusantara dan Pupuk Indonesia Pangan dan Tani Hub diserap, sebagian diproduksi di sini karena memang kapasitas mesin kita belum banyak. Nah, mesin yang dibangun di sini akan menjadi badan usaha milik pesantren. Nanti badan hukumnya koperasi ya, Pak Kiai. Sehingga pemegang sahamnya anggota koperasi yang banyak, tapi para pengelolanya adalah profesional. Ini yang ini kan. Nah mungkin nanti mohon dibantu juga teman-teman di Pemda Jabar untuk badan hukum koperasinya. Apalagi di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang kan mendirikan koperasi bisa hanya 9 orang dulu, anggotanya nanti perbanyak dengan seluruh anggota Gapoktan dan biayanya kalau nggak salah gratis ya ditanggung pemerintah gitu kan. Itu. Nah mudah-mudahan ini bisa juga mempermudah untuk mendirikan koperasi badan usaha milik pesantren Al-Muhtadin. Jadi terima kasih banyak apa yang didukung oleh Bank Indonesia disalurkan melalui YES Foundation didampingi oleh Intani dan penerima manfaatnya adalah pesantren. Penerima manfaat yang lebih besar lagi adalah masyarakat sekitar sini. Dan ini kita harapkan bisa menjadi unit usaha yang terus produktif yang bisa membiayain pesantren dan memberikan nilai tambah untuk masyarakat. Itu Mas Sigit dari saya, terima kasih banyak. Pak Kiai Haji Samsu, makasih banyak. Ini dukungan dan kolaborasinya, insya Allah integrated farming, korporasi petani yang dibangun oleh Intani bersama mitra-mitra, ini akan memberikan nilai tambah dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga pesantren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Guntur atas support dan doanya yang luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, bangunan ini dibangun di atas tanah 8.000 meter, tapi luas bangunannya adalah 12 kali 18 meter persegi. Tinggi berapa ya? 12 kali 8 banyak lah gitu ya. Tinggi samping itu 6 meter, tinggi tengah itu 8 meter. 7 sampai 8 meter ya. Nah, luar biasanya itu bangunan ini dibangun oleh putra daerah Ciracap ini. Jadi begitu kita ketemu dengan konsultan konstruksi, ternyata pekerjanya semua dari sini. Begitu tahu daerah sini pulang kampung semua, bangun ini dalam waktu seminggu sudah kelar. Nah ini luar biasanya. Jadi keterpanggilan putra daerah untuk bangun desanya itu begitu tinggi. Sehingga ini terbuktilah gotong royong ini ya nilainya tidak terhingga karena itulah jiwa sosial dan keterpanggilan para pemuda yang di kota untuk membangun ini. Dan ada satu tukangnya, tenaga ahlinya yang bangun ini itu membangun sambil berpuasa 40 hari. Masya Allah, itu kira-kira gambarannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan penjelasan dari aspek teknis dari pengering dan penggilingan padi ini.
yang akan disampaikan oleh teknisinya Pak Imam. Silakan Pak Imam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang terlibat dari Intani, dari BI, dari Yes Foundation dan lain-lain yang telah mempercayakan kepada kami untuk mendesain pengering dan RMU-nya. Kami dari PT Cakra Agromas Sentosa, Pak. Dulu ada PT Cimoni Makmur Sejahtera, itu 2 PT yang semuanya kami tangani. Dan merek ini RMU dan lainnya itu merek Cakra. Kita Indonesia banget. Cakra itu senjatanya Krishna. Ya, kita pingin sekali seperti itu, lokal. Nah, jadi terima kasih kepada semuanya yang telah mempercayakan pada produk lokal. Kami berjuang, Pak. Kita kerja bersama UKM di basi kami di Jawa Timur, di Sidoarjo, di daerah Mojokerto, Pasuruan dan Sidoarjo. Kami rangkul UKM. Alhamdulillah Intani dan lain-lain, BI dan Yes Foundation mempercayakan kepada kami. Kita perkenalkan ini, mudah-mudahan pemerintah juga tahu dari Kementerian, dari Pemda dan lain-lain bahwa produk dalam negeri, dan kita sudah banyak yang pasang. Produk kita sudah dipercaya di mana-mana, mulai dari kecil dan yang besar. Nah, yang pertama dryer. Dryer ini kemarin kita memang sengaja mendesain sesuai daerah. Saya ke sini sebelumnya melihat infrastruktur seperti ini, tidak mungkin kita pasang dryer yang besar. Kemudian dari sisi budget pun kalau kita pakai yang teknologinya tinggi, selain nggak cukup uangnya Pak Guntur, mungkin kita melatih SDM-nya di desa itu. Kita membuat teknologi itu yang mudah, yang murah, dan tidak terlalu tergantung pada tenaga manusia. Makanya dryer kita susun dengan kapasitas 5-6 ton per batch. Semuanya sistem maintenance material handlingnya kita menggunakan bucket elevator, jadi tidak ada pikul-pikul dan lain-lain, mungkin hanya menuang saja dari truk. Nah, bahan bakarnya kita ramah lingkungan, kita mengikuti program pemerintah yang tidak tergantung pada bahan bakar minyak. Kita menggunakan pelet biomasa, Pak. Ini kita pakai pelet kayu, residu kecil, sangat murah dari biaya. Dan saya juga kaget ternyata ada punya penggergajian yang mungkin dibantu untuk pabrik peletnya berikutnya. Jadi ada keterkaitan. Nah, dari dryer nanti 5 ton kita tampung, ada silonya. Silonya kapasitas 6 ton, Pak. Jadi kita simpan di silo dulu karena ada tempering, baru besok nanti kita salurkan ke ruang penggilingan ini menggunakan bucket elevator juga. Mungkin itu yang masih tidur itu belum terpasang. Itu bucket elevator fungsinya memindahkan bahan dari satu proses ke proses berikutnya. Nah, ini meskipun kecil 1 ton per jam, kita rancang menggunakan teknologi pneumatik. Mungkin Bapak silakan browsing, mengetik kami di website kami di ptcakroagromas.co.id, itu ada penjelasan tentang pneumatik. Ya, alhamdulillah kita bisa mulai, nanti kita buat sedapat mungkin meskipun dengan biaya teknologi agar petani bisa menjual beras kepala lah. Itu sudah kita mengerti grading. Jadi nanti keluarnya kepala, patah, dan menir secara terpisah. Mohon berikutnya mungkin hanya tinggal melengkapi, nyambung nanti pakai packaging. Enggak tahu siapa yang bantu, insya Allah kami siap menyiapkan semuanya. Mau ditambah polishing, menggunakan mist polishing, ruangannya masih cukup. Nah, monggo nanti mau dilengkapi, kami siap memberikan pengembangan ini. Karena desain ini saya membuatnya suatu planning yang besar, bisa disambung-sambung gitu. Bu, kata premium dan tidak, ini bisa premium tapi mungkin menggenapnya terganggu. Kalau derajat sosok bisa mencapai 100, tapi nanti kapasitasnya bisa kita atur. Ya, kita nggak bicara premium dulu, tapi insya Allah pesantren bisa membuat nanti beras kepala, menjual beras kepala. Ya, saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Saya target minggu depan hari Sabtu sudah operasi, insya Allah. Nah, dari instalasi mungkin 10 hari aja. Instalasi 10 hari. Ya. Kemudian membangun ininya Pak berapa lama ya? Membuatnya? Waktu di Sidoarjo. Di workshop kurang lebih kemarin 40 hari Pak. 40 hari kalender, bukan hari kerja. Karena hari kerjanya kan hanya 1 bulan. Iya. Kita kebut khusus untuk sini. Luar biasa. Untuk instalasi besok saya datangkan lagi 2 tenaga untuk dryer membantu supaya cepat, karena saya tahu bapak-bapak di sini butuh cepat. Saya bawa 6 orang di sini, besok saya tambah lagi, mudah. Saya kontrakkan untuk
supaya berangkat 2 orang untuk mengejar ini supaya cepat selesai. Iya. Iya, ya. Luar biasa ini Pak Imam, ini tepuk tangan buat Pak Imam. Ini adalah anak bangsa yang melahirkan produk inovatif di sektor pertanian secara mandiri. Semuanya komponen lokal, tenaga lokal, gitu kan. Dan kita berharap ini akan menjadi satu contoh dan juga perhatian pemerintah untuk memanfaatkan pengadaan untuk produk-produk lokal. Jadi saya udah googling sebelumnya, banyak produk dari China, dari beberapa negara lain yang memang sangat banyak masuk ke kita. Ada juga yang di labeling merek lokal padahal juga dari sananya utuh, paling banter CKD. Nah ternyata anak bangsa kita itu bisa membangun yang lokal. Ini luar biasa. Kemarin kita targetkan memang 2 bulan total sehingga membangun di workshopnya kemarin 40 hari ya, 40 hari. Kemudian di perjalanan baru nyampe hari Jumat ya Pak ya? Hari Jumat. Dan hari ini sekarang sudah berdiri, ini luar biasa gitu kan. Dan kita berharap ini bisa menjadi contoh dan kita duplikasi Pak ke beberapa tempat insya Allah. Dan mudah-mudahan Bank Indonesia dan juga beberapa lembaga lain bisa mensupport ini untuk pengembangan di berbagai daerah lainnya. Nah, kita mesti dilengkapi nanti dengan Kiai Samsun nih ceritanya. Ya, Baik, terima kasih Pak Imam, terima kasih Pak Guntur. Bapak Ibu sekalian, program ini terlaksana juga atas partisipasi masyarakat yang begitu besar. Lahannya lahan wakaf, dananya juga dari Bank Indonesia, ya, dana sosial Bank Indonesia. Kemudian digotong royongkan banyak oleh pihak yang pengen mewujudkan ini, sehingga luar biasa kolaborasinya. Sedikit Pak, Bapak Abah mau menyampaikan apa, Abah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Subhanallah Ta'ala bahwasannya hari ini dapat berkumpul dari Pak Guntur, dari Intani, semualah bapak-bapak, alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan saya ini kan wakaf saya dijadikan sama Allah membahagiakan umat semua gitu. Itu aja harapan saya. Karena kan salah satunya saya udah usia 60 tahun Pak. Saya yang tunggu-tunggu itu hanya kematian doang. Saya nggak punya bekal untuk mati Pak. Saya ridho lillahi ta'ala. Ini wakaf untuk umat, membahagiakan umat. Gitu aja. Yang untuk selanjutnya supaya enak didengar, mungkin anak saya beri kesempatan untuk menyampaikan mewakili saya ya Pak. Aduh, terima kasih nih Pak Guntur, Pak Sigit, Abah ya semua yang hadir di sini. Yakin betul ya janji Allah, harik yadaka ya besuthu. Gerakan tanganmu maka akulah yang akan menggerakkan orang-orang itu. Allah gerakan Bank Indonesia untuk hadir ke sini, Allah gerakan Pak Guntur ke sini, Allah gerakan Pak Sigit dan sebagainya. Dulu saya ingin mengajak beliau ke sini selama ikut sama beliau puluhan tahun, belum pernah kesampaian ke sini. Tapi ketika Allah sudah berikan hadiah buat kita, tiap minggu ke sini. Nah ini luar biasa gitu ya. Artinya kita tuh juga tujuannya kan cuma satu ya Bah ya. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu aja gitu. Salah satu syarat bahagia dunia itu ya prasyaratnya itu khairunas anfahum linnas. Bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Minimal kita punya ambil peran lah gitu. Peran ya Bah ya, peran kita di sini ambil peran gitu. Jangan sampai kita sebagai penonton begitu, kita ambil peran gitu. Kita tabungan. Karena kan banyak jalan orang mau masuk surga. Yakinlah kita masuk surga gitu ya. Tapi banyak jalan gitu. Salah satu jalannya seperti ini gitu. Itu juga menurut kami meyakini betul inilah jihad fisabilillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana, Mas Ega menyaksikan Pak Yono, luar biasa. Lengkap ya. Lengkap itu. Iya. Terima kasih ini Abah, terus Mas Rian, ini makasih banyak, ini luar biasa ya yang dikontribusikan oleh Abah dan keluarga dan juga Pondok Pesantren Al Muhtadin ini termasuk masyarakat sekitar dan kita memang ingin bagaimana menggerakkan wakaf untuk hal-hal yang produktif yang manfaatnya bisa berkelanjutan dan kami juga mengapresiasi Mas Rian ini adalah aktivis pemberdayaan masyarakat yang mendedikasikan dirinya sengaja pulang kampung bersama abahnya membesarkan pesantren, membangun masjid di kampung Cikangkung itu nggak ada masjid dulunya nih kan, nggak ada masjid, membangun masjid dan memberdayakan masyarakat sekitar. Ini contoh milenial yang luar biasa. Beliau adalah
figur yang sejak masih kuliah sudah aktivis. Ini adalah mantan Ketua Umum BEM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Luar biasa ini kan. Itu. Kalau aktivis yang lain demo-demo aja, nah ini langsung membumi gitu. Demo di lapangan langsung. Ini luar biasa. Jadi secara sumber daya manusia ini sangat mumpuni dan beliau aktif berorganisasi, bisa memberdayakan masyarakat, didukung ketokohan Pak Kiai Abah Samsu. Jadi ini saling melengkapi. Nah, kami itu tugasnya hanya menambah, mewarnai dengan mengkonekkan dengan pihak-pihak lain gitu kan, dan nanti Mas Sigit yang ikut mendampingi karena Yes Foundation itu arahnya adalah pendampingan sama pemberdayaan. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikian tadi, dan ditambahkan lagi Mas Rian ini juga sekarang sudah mengasuh, mengkader 20 santri vokasi pertanian Indonesia. Ya, saat ini baru 1 prodi budidaya tanaman pangan hortikultur, angkatan kedua akan tambah 1 prodi budidaya peternakan ruminansia dan unggas, dan nanti satu berikutnya adalah kita membuka prodi perbengkelan dan teknik pertanian. Karena ini kita minta Pak Imam juga tolong berikan kami teknologi yang mudah dioperasikan, mudah direparasi. Jadi kalau ada apa-apa nggak usah pergi ke Sidoarjo untuk minta gantinya ya. Kita bisa dan beliau alhamdulillah sudah memberikan teknologi yang tepat guna dan mudah dioperasikan serta mudah dirawat. Itu yang paling penting. Jadi orang sini nanti dapat barang tidak bisa merawatnya, nanti tidak bisa sustain. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir di sini berkontribusi, Intani, IYES, ada dari Mitra BUMDes, ada dari PIP, ya, kemudian dari teman-teman Bioagro, dari Dinas Provinsi, dari Tani Hub dan semuanya, khususnya juga dari DEX Bank Indonesia, sahabat saya yang selalu bersama-sama kita memajukan umat. Insya Allah kita akan bersama-sama dan jariah kita bersama-sama. Terima kasih, kita syukuri, dan selanjutnya kita akan keliling melihat perkembangan instalasi RMU ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dari mana? Nyalain anunya, gensetnya supaya bisa dipraktekkan. Oh iya, gensetnya udah bisa on. Ini nanti untuk terakhir ada gensetnya juga. Nah, dilengkapi genset juga. Ya. Listrik karena unstabil sini kayaknya. Kita berhasil narik 1000 meter listrik, tapi ternyata 170 volt. Ya, unstabil. Kemarin infonya kemarin. Dan satu lagi tadi sampean lahannya sudah siap, gudang. Oh iya, gudang. Sudah besar kalau gitu. Mas nyalain listrik copno bisa dioperasikan. Jadi ya, jadi ini RMU-nya ya, kita sudah menggunakan teknologi pneumatik. Jadi dari gabah, nanti gabah kering giling masuk ke sini di bucket elevator ya, di bawah. Nah, jadi kita rancang seperti ini, misalkan nanti bisa gabah dari dryer atau mungkin beli gabah dari luar yang sudah kering bisa langsung masuk sini. Nah, nanti ada hopper yang pembatas yang lebih mudah kan. Lalu masuk ke husker. Jadi ini dikendalikannya semua dengan pneumatik, Pak. Makanya ini ada kompresor. Jadi untuk pengupasan gabah itu kan perlu ada tekanan. Jadi kestabilan tekanan ini pengembangan dari teknologi lama yang menggunakan sekarang menggunakan pneumatik. Jadi kestabilan kupasan dari awal sampai akhir itu insya Allah bisa dipertahankan. Sehingga broken dan lain-lain bisa lebih ditekan lagi. Jadi ya, sini. Ya. Jadi Yandi naik ke atas.
Nah, jadi ini pada waktu belum ada gabah, di atas itu ada katup yang menutup. Ada celah, rubber itu celah yang membuka. Jadi nanti pada saat ada gabah masuk, baru ini kita kendalikan on. Ya, katup akan membuka, kita akan menekan. Dia berputar berlawanan untuk mengupas, Pak. Nah, sekarang kalau sudah selesai, gabah habis tinggal di on. Nah, jadi operator tidak perlu naik turun lari-lari, cukup dari sini. Dan ini hanya di setel sekali pada awal. Pada tekanan artinya mau varietas apapun. Gabah kecil, gabah besar, dia no problem. Tekanan akan menyesuaikan. Lain dengan menggunakan celah. Sekarang auto. Nah, ini juga kita rancang sekarang ada gabah masuk karena tekanan gabah di atas kita pasang sensor. Jadi pada waktu gabah masuk sensor, pada waktu gabah habis lepas, dia akan mati dengan sendirinya, menutup. Itu. Jadi ini bisa artinya kalau ada gabah, nanti gabahnya habis, katakanlah operatornya tertidur atau berantem dengan istrinya, artinya nggak enak. Ini mesin ini lebih mengerti dengan perasaan operatornya. Ya, dari situ nanti beras yang keluar di sini langsung kita grading, kita bisa ini outlet untuk beras kepala, beras patah, ini menir. Ya, di situ nanti menir. Jadi memang kita buat sesuai ini. Ya, saya kira itu. Kalau untuk dryernya mungkin nanti belum terpasang di sebelah sana. Belum, karena jadi menggunakan bahan bakar pellet biomasa itu aja. Saya kira itu Pak cukup untuk penjelasan kami. Terima kasih. Pengering bisa. Kakak usah pakai ini. Jalan nanti ini ada koplingnya. Ini sekarang kondisi netral. Nanti kalau kopling ditarik jepit, dia jalan akan memutar semua. Ini 35 kW, kurang lebih 45 HP-an, 45 horsepower. Ya, tapi yang kita pakai hanya kurang lebih 60%-nya, karena supaya daya tidak anu. Jadi yang terpakai di sini paling hanya kira-kira sekitar 20 sampai 25 HP. 60%. Lebih sekitar. Ya. Nah, ini semua sistem transmisi menggunakan belt irit insya Allah. Ya. Solar untuk BBM-nya. Dan nanti kalau memang sudah ada masuk listrik 3 pas di sini yang stabil nanti bisa di nanti kalau untuk continuous product memang pakai PLN akan lebih murah dari cost produksinya. Ini dryernya di ruang sini. Jadi gabah kering panen dari pintu sana, dari pintu yang sebelah timur masuk itu nanti itu kita kan ada lubang ya. Ya. Nanti dari truk muter di sini itu ada lubang input, nanti ada bucket elevator di sini ya, ini sudah. Nanti untuk input seperti itu. Masuk input, sebelum masuk ke ini nanti ada cleanernya, pembersih jerami-jerami dan lain-lain. Istilahnya orang mengayakan sampah lah, kadang-kadang ada tali, ada jerami, ada daun. Jadi supaya tidak masuk ke ruang pengering. Artinya efisiensi penggunaan bahan pembakarnya itu akan lebih efisien. Nah, ini kenapa ini fondasi pengering. Nanti itu yang cat orange itu semua itu adalah nanti pengeringnya, itu adalah blower untuk udara panasnya. Yang di pojok sana itu untuk kompor burner untuk bahan bakar biomasa. Nah, dari jika ini sudah kering, nanti masuk di dekat itu ada silo yang belum kita pasang, itu kapasitas 6 ton.
Ya, di atas silo nanti kita kasih pembersih juga, itu ada blower. Jadi sudah keluar dari gabah kering giling sebelum masuk silo, di blower dulu butir-butir hampanya. Supaya nanti pada waktu masuk ke RMU, dia benar-benar pada kondisi yang bersih. Sehingga optimal dalam proses anunya di RMU. Ini juga semuanya pindah-pindahnya menggunakan bucket elevator. Jadi bucket elevator masuk pembersih, masuk dryer, masuk ke ruang RMU. Kalau mau nanti disimpan dulu dalam bentuk karung di gudang lain, ya nanti bisa langsung juga tinggal diwadahi di situ. Ya, saya pikir seperti itu. Ya, terima kasih. Pak, silakan closing dulu. Closing masih online tuh, masih online. Ada di sana. Pokoknya saya closing, Bapak dadah-dadah, boleh dah. Di mana? Sini aja, sini lah, kumpul ya. Ya. Oke. Sebentar masih upacara penutupan ya Bapak Ibu, sebentar lagi. Silakan Mas Sigit on. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di RMU di ujung genteng ini di Cilacap atau yang mengikuti lewat Zoom. Demikianlah reportase langsung dari lokasi pembangunan rice milling unit dan mini dryer Prisma yang didukung oleh DEX Bank Indonesia, kemudian Intani dan Yes Foundation dan seluruh masyarakat yang ada di sini, terutama pesantren pemberdayaan Al-Muhtadin. Dan hamparan 8.000 meter persegi ini adalah wakaf dari Abah Samsu yang masih kurang sebetulnya secara kapasitas produksi menampung 1.000 hektar sawah budidaya kita. Dan di sini masih ada lokasi yang disiapkan untuk pembangunan pembangunan gudangnya. Jadi saya tunggu partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan gudang. Kalau enggak nanti ditaruh di mana ini gitu kan? Ditaruh di sawah lagi jadi kecambah kan gitu ya. Dikeringin. Nah, jadi harus silakan hubungi Yes Foundation untuk membangun gudangnya sebelum saya transfer ke distribusi off-taker dan consumer. Akhirnya begitu ya. Terima kasih Kang Guntur, terima kasih Abah, terima kasih para tamu sekalian dari BUMDes Nusantara, kemudian dari PIP, dari Tanihub dan semuanya yang ada di sini, dari BioGrow. Ya, terima kasih join. Ya, juga dari terutama dari Dinas Pemprov DKI, Pemprov Jabar. Mohon maaf ini, Pemprov Jabar, ya, gitu ya. Dan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di peresmian dan pembangunan gudang. 1, 2, 3 yes ya. 1, 2, 3 yes. Indonesia yes. Indonesia. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu Diana, terima kasih banyak. Itu tadi akhir acara kita siang ini. Dari pagi, terima kasih atas bergabung dengan kami. Semoga nanti pas acara peresmian teman-teman dari Bank Indonesia bisa ke lokasi, sudah boleh ke lokasi. Insya Allah.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian sebentar lagi saya tutup link Zoom ini. Bapak Ibu saya sampaikan walaupun memang setiap hari Minggu biasanya kita ada webinar dari Intani. Yang hari ini bukan webinar tapi memang acara live untuk peresmian panen raya dan peninjauan mini RMU. Jadi mohon maaf untuk yang meminta sertifikat. Hari ini kita nggak kasih sertifikat karena bukan lagi webinar, mohon maaf sekali. Demikian, terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya. Terima kasih buat Bank Indonesia, semoga kita bisa terus berkolaborasi. Saya Aden Budi dari Intani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaden. Makasih Pak Aden, Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun. Pak Gentur, Assalamualaikum. Pak Gentur, Pak. Makasih Pak Bambang, Pak Bambang. Ya Pak Wirno. Mbak Diana, sampai ketemu Bambang, lagi. Pramono, matur Semoga nuwun, nanti Mas. kita bisa datang fisik. Pak Agus, Amin ya, matur Mbak. nuwun, Mbak Dinda, rekan-rekan semua. Mbak Diana, Kang Ega, nuhun. Ya, terima kasih Pak Pri. Sampai ketemu Pak Pri. Sukses ya, Terima mudah-mudahan kasih. sukses, barokah, bermanfaat, bisa memberikan kontribusi yang besar untuk daerah sekitar. Amin. Amin. Yuk. Assalamualaikum, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih Mas Bambang. Makasih, Mohon izin Mas. semuanya. Terima kasih Pak Bapak Ibu, Iya, Mbak Diana, iya, Mas iya. Ega, Pak Makasih. Makasih Mbak Dinda. Pak Gentur, Pak Bambang, Pak Agus, Mbak Makasih Mas. Dinda, teman-teman semua. Mari, Terima kasih, Mas. Bangga. Pamit. Pak Gentur, makasih Pak Gentur. Pak Guntur, Pak Pak Sigit. Gentur, terima kasih banyak. Pak Yono, terima kasih. Sami-sami, terima Pak Dinda, kasih. Pak Gede, Pak Alisyanur. Alhamdulillah lancar ya Pak Guntur ya, Pak Sigit ya. Bu Popi. Atau nuhun, mangga silakan. Sudah kita ke Al-Muhtadin. Al-Muhtadin ya. Siap. Kang Dadan sekarang ke pesantren? Ayo Mbak, makan kita lanjut. Dr. Surya, kita makan ya. Kita obrol di sana nanti. Ya. Oke. Oh iya bagus. Ibu Rami, terima kasih. Kandungan-kandungan kita pun bisa yang Nad, oke Nad, terima kasih banyak. Iya. Yang ini. Iya.